Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana, tempat kita ngobrol-ngobrol santai seputar pertanian organik. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman pohon pisang yang ditanam di Arista Montana. Penasaran kan ada jenis apa saja dan bagaimana proses penanamannya? Simak terus ya! Oke sahabat Arista, di belakang saya sudah ada Abah Usup nih yang sepertinya sedang melakukan perawatan sama pohon pisang. Nah, kita langsung aja tanya-tanya. Yuk. Halo Abah Usup. Halo nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi apa nih, Bah? Lagi ini perawatan ini pisang. Oh, oke. Sedang ngebersihin ini. Iya, tadi dibersihin daun-daunnya sekitarnya. Iya, daun-daunnya dibersihin. Ini kayaknya lagi berbuah nih pisangnya, Iya, lumayan betul, gede-gede juga nih buahnya. iya. Ini pisang apa, Bah? Ini pisang lumut Jepang, ini bukan lumut Medan, ini Iya. lumut Jepang ini. Lumut Jepang. Nah, Bah, ini kayaknya yang siap, udah bentar lagi nih kayaknya Ya, siap panen ini ya. sekitar 2 bulanan lagi. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, kalau misalnya baru dia dari tumbuh jantungnya itu sampai siap dipanen itu berapa lama, Itu lamanya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di Arista Montana ini saya perhatikan banyak ini ya, pohon pisang. Kira-kira Betul. ada berapa yang ditanam di Arista Montana Yang sampai hari ini? ditanam di sini, ini paritasnya sampai 28 macam. Macamnya ada 28. Iya, macamnya. Mm-mm. Macamnya ada 28 macam. Kalau pohonnya ada berapa, Bah? Kalau pohonnya itu, kalau menurut penanaman ya, penanaman dari awal ini. Iya. Pertama menanam 600 pohon. Dari 600 pohon. Iya, 600 tanam. pohon dengan tanaman campuran. Ada pisang Ambon putih, ada pisang Ambon lumut, ada pisang Ambon lumut Jepang seperti ini. Ada pisang raja Ada gitu. pisang tanduk juga kayaknya Iya, ya, Pak. itu 600 pohon pertama awal 600 penanaman. pohon. Gampang itu tinggal ini aja, 600 rata-rata dikali 3 aja anakannya. Oh iya kan dia akan tumbuh Iya, anakannya. ini seperti ini anakannya nih. Iya, yang Ini. kecil ini ya. Ini Iya, mungkin ini dari pohon anakannya di sebelah ini. sini Iya. mungkin ya. Iya, Oh. dikali 3 kalau misalnya sekecil ini, sedangkan ada yang 5. Tadi dikali 3 aja sudah 1.800 pohon. Wah, dia proses regenerasinya bisa berapa kali, Pak? Dari kita Itu. tanam satu pohon. Itu ya bisa Sampai berapa kali dia? Sampai 10 kali panen Mungkin juga bisa 10 Iya. kali ya dari Iya, satu bisa. pohon dia dari bisa satu pohon menghasilkan. ya. Wah, Iya, luar biasa seperti itu. banget. Ini juga ini awalnya dari tahun 2015 sampai sekarang masih tetap aja berbuah kan. Ini. Oke. Iya. Kalau misalnya yang favorit nih, Pak, yang mungkin paling enak rasanya, yang paling manis, yang paling digemari orang-orang tuh pisang yang mana, Pak? Pisang raja kalau di sini. Oh, pisang raja. Iya. Biasanya orang sukanya pisang Ambon Ya, rata-rata pisang raja sama pisang Ambon itu favoritnya Suka di favorit sini. ya. Ada lagi yang lebih itu lagi pisang tanduk gitu. Pisang tanduk. Nah, kalau misalnya di Arista Montana tuh apa sih yang membuat buah pisangnya tuh lebih spesial? Mungkin lebih enak rasanya. Ya ada kemungkinan kalau di sini kan sifatnya sifat organik ya. Organik. Cara pematangannya pun enggak pemakaian obat-obat ya, obat-obatan. Tetapi ini secara Natural diperem ya dia. seperti alami zaman dulu alami. itu pakai pengasapan dari daun kelapa kering yang dibilang kata orang kampung mah beralak katanya. Nah itu pakai itu. Jadi buahnya dipanen, terus Ya proses seperti apa dipanen, dipanen? diangkut ke gudang. Ya. Misalnya ini kalau dikirim kan setiap hari Minggu ya. Jadi hari Selasa itu pemanenan. Nah langsung diangkut ke gudang. Rabu
diturunkan dulu ininya getahnya biar agak mengurangi getah. Nah, kamis baru dimasukkan ke lubang pemereman. Pemereman tuh diasapkan? Iya, diasap. Oh. Diasap dia pakai daun kelapa. Berarti pengasapan menggunakan daun kelapa ini mempengaruhi rasa dari pisangnya juga ya? Betul. Oke, itu yang buat gitu. manis. Tapi tidak pakai bahan kimia atau obat-obatan ya, semuanya benar-benar natural. Iya. Oke. Dan kalau itu ya, kalau cara diperem alami itu, jadi kalau dipaksa itu yang disemprot itu yang pertama matang itu kan kulitnya dulu. Tapi buahnya kulitnya, tidak. Tapi di dalamnya masih belum bisa dimakan. Tapi kalau ini walaupun kulitnya hijau, tapi dalamnya manis asal ya. empuk aja udah bisa dimakan, udah manis. Oke. Nah, Bah, kayaknya nih banyak tunas pohon pisang yang baru tumbuh nih yang bisa kita ambil untuk ditanam ya. Ada. Nih. Oke. Ini pohon pisang apa nih, Pak? Ini pisang lumut Jepang. Oh, memang dari pohon ini ya. Oke, berarti kita bisa langsung coba tanam nih biar bisa pada tahu nih prosesnya seperti apa. Bisa. Oke, langsung aja yuk. Oke, sahabat Arista, sekarang kita sedang di tengah-tengah proses penanaman pohon pisang ya, Bah ya. Yang ini tuh pohon pisang apa ya, Ini Bah? pisang Ambon lumut. Ambon lumut. Nah, mungkin kita bisa langsung sambil nanam aja nih, Bah ya. Oh iya, silakan. Oke. Nah, kalau yang ini baiknya nanamnya seperti apa, Bah? Nah, ini nanamnya supaya kita buahnya supaya diminta misalnya pengen menghadap buahnya ke sebelah timur, ke sebelah timur. Ya. Nah, ini harus bogornya ke sebelah barat gitu. Oh, jadi bertolak belakang ya. Nah, contohnya seperti begini. Ini kan ini kan apa gini. Ini kalau ketika ini besar nggak mungkin jantungnya ke sini. Oh, buahnya akan ke sana. Biar mandiri ya. Iya. Nah, begitu. Nah, kedalaman untuk penanamannya ini seperti apa nih? Nah, kedalaman ini sesuai dengan SOP ya. Ini kan ada bekasnya. Ini jangan lebih daripada ini. Ikutin bekas yang sebelah bekasnya sininya itu. ya. Karena dia udah enaknya itu gitu. Ini bisa langsung dikubur aja nih? Iya. Nah, mungkin apakah ada jenis pisang lain yang mungkin penanamannya berbeda? Apakah harus lebih dalam? Ada. Nah, ini harus yang lebih dalam gitu. Tapi lebih dalam pun juga nggak sesuai segini. Ini kan sesuai dengan kemauannya dia ya. Batasnya dia udah punya batas tersendiri kan itu. Terkecuali itu yang ini, yang pisang sifatnya bisa direbus atau digoreng. Contohnya seperti pisang tanduk, pisang nangka, itu harus lebih dalam. Karena dia itu ketika besar itu si bogornya naik. Apalagi pisang tanduk itu paling riskan udah besarnya. Bisa lebih mudah runtuh dong kalau tidak cukup dalam ya. Iya, dan cepat roboh. Gitu. Nah, berarti nanti ini akan ke dalam dulu ya sebelum dia akan ada tunasan barunya ya. Ke dalam. Mendalam ini mah. Gitu. Jadi untuk kedalaman ini sudah cukup aman ya, Bah? Sudah cukup aman. Nah, ini dia hasil tanaman pohon pisang Ambon lumut ya. Jadi sekitar kedalamannya nggak terlalu dalam, tidak terlalu ke atas juga ya, udah cukup pas. Sahabat Arista, itu tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis tanaman pisang yang ditanam di Arista Montana ya, Bah ya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tips atau pengalaman serupa, boleh banget share di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Tetap semangat. Salam organik.